Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kembalinya Dewa Perang. Ban 17. Unit Villa Levi milik Lot A88. Tanpa sepengetahuan Aston dan anak buahnya, pasukan telah membentuk formasi persegi yang mengelilingi petak A87, A88, A89 hingga B88. Masing-masing dari mereka berdiri dalam siaga penuh, dipersenjatai dengan senjata api yang terisi penuh yang siap menembakkan serangan pertama. Yang mereka butuhkan hanyalah sebuah perintah. Di luar villa. Jadi bagaimana situasinya sekarang? Aston masih menyunggingkan seringai anehnya saat dia mengejek Levi, "Di mana anak buahmu? Apakah mereka semua kedinginan sekarang?" Levi memberi isyarat dengan jentikan jarinya. Saat berikutnya, tanah tampak bergerak di bawah kaki mereka saat barisan pasukan yang serempak meraung melintasi udara yang sunyi. Apa yang terjadi di sini? Suara apa itu? Anak buah Trey melihat sekeliling dengan panik, mata serangga dan tegang seperti anjing. Barisan semakin padat dan keras, iramanya begitu seragam dan disiplin sehingga hampir berubah menjadi ledakan yang memekakkan telinga. Apa-apaan itu? Anak buah Trey membeku ketika mereka melihat pasukan yang mendekat datang ke arah mereka dari 4 sudut. Matthew, Trey, dan Aston terguncang dan terpaku di tanah seperti undang-undang. Semua orang terdiam karena ngeri. Belum pernah mereka melihat formasi seperti itu di depan mata mereka. Para prajurit menyelaraskan diri mereka dalam barisan seragam, masing-masing dipersenjatai dengan senjata paling mematikan yang cocok untuk perang. Pukulan itu berlanjut. Segera pasukan itu berdiri di posisinya, membentuk barikade manusia saat mereka menduduki 4 sudut dan memagari semua orang. Oh! Semua orang mengangkat senjata mereka dan mengarahkan laras mereka langsung ke Aston dan kelompoknya. Rak-rak senapan mesin berat dipasang dengan posisi yang disesuaikan untuk menunjuk lurus ke arah Aston dan anak buahnya. Belum lagi senjata-senjata besar yang mencakup mortir dan artileri. Suara dentang tongkat dan senjata logam lainnya bergema di udara. Anak buah Trey telah menjatuhkan senjata mereka dan mengangkat kedua tangan karena ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan telah kencing di dalam celana mereka. Bau amonia yang kuat dan menyengat memenuhi udara. Trey sendiri telah menjatuhkan kenari dan mengangkat tangannya juga. Selama beberapa dekade, dia telah memerintah triad bawah tanah dengan kebrutalan dan kekerasannya. Dia telah melihat semuanya dan tidak pernah terganggu oleh lawan manapun. Dia bisa menjatuhkan lusinan pria sekaligus, mematahkan tulang rusuk mereka dan bahkan menggorok leher mereka. Ini semua cakewau baginya. Namun pemandangan di depannya milik liga yang sama sekali berbeda. Perang yang terbatas di televisi sekarang sedang dimainkan tepat di depan matanya. Matthew berlutut di lantai dan memohon, "Tolong lepaskan aku. Aku tidak ada hubungannya dengan ini." Aston menatap senjata yang diarahkan padanya. Dentang logam tak berjiwa itu balas menatapnya seperti kebanyakan mata hantu. Itu membuat wajahnya pucat pasi dan kakinya gemetar ketakutan. Aku juga tidak melakukan apa-apa." Peristiwa tak terduga itu benar-benar membuat Aston tercengang. Dia tidak pernah membayangkan Levi bisa memanggil seluruh resimen hanya dengan satu panggilan telepon. Zoe juga terpesona oleh pergantian peristiwa yang dramatis. Dia perlu beberapa saat untuk menenangkan diri sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Levi. Dia merasa seperti melihat lingkaran cahaya ajaib bersinar di atas Levi. Bagaimana mungkin dia memanggil resimen yang begitu besar hanya dengan panggilan telepon? Seorang pria melangkah maju di antara pasukan. Dia memiliki 2 garis emas dan 3 bintang yang disulam di bahu seragam militernya. Mereka bisa tahu bahwa dia adalah seorang pejabat militer. Stephen Shaw, Kolonel Resimen Metalik Pertama Northampton, melapor untuk bertugas. "Pak. Kami di sini untuk melindungi Dewa Perang, Pak." Stephen Shaw memberikan pandangan ambigu pada Levi saat dia mengangkat tangan kirinya untuk memberi hormat militer. Seorang pria lain berseragam militer melangkah dari arah berlawanan. Dia memiliki sulaman bintang emas besar di bahunya dan sekelompok tentara di belakangnya. Dia memiliki aura ksatria yang luar biasa, dia tidak lain adalah Raja Perang. Resimen Metalik Pertama telah sepenuhnya mengepung kompleks, Jenderal Azure Dragon. Menunggu perintah lebih lanjut, Tuan. Stephen Shaw berlari ke Azure Dragon dan memberikan penghormatan militer lainnya. Azure Dragon melepas sarung tangannya dan bertanya dengan suara impersonal, "Apakah kamu tahu siapa pemilik villa ini?"
B. Mungkinkah itu milik G God of War? Jawab Ashton dengan suara gemetar, sementara tubuhnya tersentak tak terkendali seperti sedang kejang. Bingo, Azure Dragon tersenyum, semua villa di area ini adalah miliknya. Ashton menarik napas dalam-dalam, dia begitu dicekam ketakutan sehingga dia hampir pingsan. Trey berdebar ngeri ketika mendengar nama itu. Itu mengeringkan wajahnya dari semua warna dan melumpuhkan tubuhnya, seolah-olah jiwanya telah pergi dan meninggalkannya dengan cangkang kosong. Dia tidak akan pernah berani menginjakkan kaki di sini jika dia tahu daerah ini milik Dewa Perang. Itu sama baiknya dengan melangkah ke gerbang neraka. Mengapa kamu membawa anak buahmu ke sini? Azure Dragon memelototi Ashton dan Trey, apakah kamu mencoba menjatuhkan Dewa Perang? Dia menggeram. Bab 18. Ashton, Trey, dan Matthew, bersama lebih dari 100 orang mereka berlutut. Itu semua salah paham, hanya salah paham. Itu adalah pemandangan yang cukup spektakuler untuk melihat lebih dari 100 pria berlutut, membungkuk di atas tubuh mereka dan membanting kepala mereka ke lantai saat mereka memohon pengampunan. Zoe sangat tercekik ketakutan hingga dia hampir pingsan. Pergantian acara tidak bisa lebih teatrikal dari ini. Bagaimana bisa begitu banyak preman berubah menjadi sekelompok bayi yang menangis sekaligus? Zoe, kenapa kamu tidak masuk ke dalam villa dan membiarkan mereka melakukan pekerjaan mereka? Levi menyarankan. Zoe yang ketakutan dengan senang hati menerima sarannya dan berlari ke villa. Tuan, tolong, saya benar-benar tidak ada hubungannya dengan ini. Saya hanya seseorang yang disewa oleh Tuan Garrison untuk bertindak di bawah instruksinya. Ya, kami tidak ada hubungannya dengan ini. Trey dan anak buahnya putus asa untuk menarik garis dari Ashton dengan mengalihkan semua kesalahan padanya. Ashton sangat ketakutan sehingga dia memuntahkan seteguk darah. Biarkan mereka pergi. Yang mengejutkan Ashton, Trey, dan Matthew adalah ketika mereka melihat bahwa Levi yang memberi perintah-perintahnya mendorong Azure Dragon untuk mengusir mereka, keluar dari sini dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jelas sekali bahwa itu bukan Azure Dragon, tetapi Levi, yang memanggil. Mungkinkah Levi? Semuanya menunjukkan satu kebenaran menakutkan yang mereka semua takuti untuk diketahui. Trey dan anak buahnya jatuh dan tersandung saat mereka melarikan diri dari tempat kejadian dengan kecepatan tercepat mereka, takut mereka bisa berakhir dengan peluru di kepala mereka. Tolong lepaskan aku, Levi, aku juga tidak bersalah. Ashton lah yang... Matthew mencoba melepaskan diri dari Ashton juga. Katakan padaku, Azure Dragon, bagaimana kita menghukum seorang pengkhianat? Levi menoleh ke Azure Dragon dan tiba-tiba tersenyum. Semua pengkhianat harus dibantai. Azure Dragon mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Matthew berada di ambang kehancuran total. Tapi dia tahu semuanya sudah terlambat. Ini adalah nasib pengkhianat. Matthius harus mati. Nasib malang Matthew membuat Ashton takut pada siang hari, yang langsung berlutut memohon untuk hidupnya. Kami adalah keluarga, saudaraku tersayang. Maafkan aku karena tidak mengetahui identitasmu yang sebenarnya, seru Ashton, kami semua menunggumu pulang. Aku yakin semua orang akan senang melihatmu pulang lagi. Ashton memainkan kartu emosional sebagai upaya terakhirnya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Apakah kamu tidak ingat bagaimana kalian telah mematahkan semua anggota badanku dan melemparkanku ke jalan seperti anjing yang sekarat? Levi berkata dengan sinis, begitukah seharusnya kamu memperlakukan keluargamu? Oh, itu hanya salah paham, saudaraku. Ashton hampir menangis. Aku yakin itu hanya salah paham. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin tidur dengan istriku juga? Kata Levi sambil berjalan mendekati Ashton. Itu hanya lelucon, kau tahu. Ashton merasa kakinya menjadi jeli saat dia tergagap. Tidak ada apa-apa selain lelucon, saudaraku. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa bercanda tentang hal seperti ini? Levi memberikan pukulan mematikan tepat di wajah Ashton, yang membuatnya melihat bintang dan langsung pingsan. Kirim dia kembali ke garnison. Katakan pada mereka bahwa ini adalah hadiah pertamaku untuk mereka. Levi memerintahkan, wajahnya tanpa ekspresi. Mengerti, Tuan? Azure Dragon menjawab dengan patuh. Bagus, Stephen Shaw. Levi menatapnya dengan puas. Salam untukmu, Tuan. Sebuah teriakan dari Stephen Shaw memimpin seluruh resimen metalik pertama untuk mengangkat tangan kanan mereka secara seragam untuk memberikan hormat militer. Levi membalas dengan hormat standar.
Ketika dia memasuki villa, apa yang menyambut pandangannya adalah Zoe meringkuk di sofa, gemetar ketakutan. Adegan spektakuler hari ini telah membuatnya mati rasa karena terkejut. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat keluar dari villa. Tidak apa-apa sekarang, Zoe, Levi memeluknya, semuanya sudah berakhir. Villa sekarang milik kita, apa kamu yakin? Zoe mengangkat kepalanya, nada suaranya tidak pasti. Saya yakin, Levi meyakinkannya, tapi aku berencana untuk merobohkan rumah itu sepenuhnya dan membangunnya kembali dari awal. Tidak mungkin kita bisa pindah sekarang setelah preman-preman itu tinggal di rumah sebelumnya. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, Levi. Zoe bertanya setelah dia menyusun ulang dirinya sendiri. Saya ingin Anda benar-benar terbuka dengan saya, tentu, apa yang ingin kamu ketahui. Zoe menggigit bibirnya dengan ragu, apa hubunganmu dengan Dewa Perang dan Azure Dragon? Dia menuntut, saya ingin Anda tidak mengatakan apa-apa selain kebenaran. Bersambung.